Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. ini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Husnul Maula hadir, Asraful Anam hadir, Redo Algober hadir. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan airku. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan menampilkan ya bahan ajar kita hari ini materi tentang redistribusi pendapatan untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ini adalah IPK, ya, indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendeskripsikan redistribusi pendapatan, menyebutkan program redistribusi, menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia, serta menyajikan hasil analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, setelah mempelajari materi redistribusi pendapatan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19 di Indonesia, maka peserta didik dapat mendeskripsikan redistribusi pendapatan, serta menganalisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Materi sebelumnya yaitu berkenaan dengan perdagangan antar negara ya. Siapa yang masih ingat perdagangan antar negara itu apa? Zahra? Ekspor dan impor. Iya ya, perdagangan antar negara itu berarti kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara ya. Aktivitasnya dalam bentuk ekspor dan impor. Untuk kalian masih ingat ekspor itu apa, Husnul? Ekspor itu menjual barang keluar, Bu. Keluar mana, Husnul? Keluar negara, Bu. Keluar negara Indonesia. Contohnya apa? Ini, Bu. Biasanya tuh ini, Bu. Kerajinan-kerajinan kayu gitu, Bu. Kayak mebel gitu, Bu. Jersey juga itu. Lalu apa lagi? Tahu Bu, yang terkenal tuh masalah sendal Cibaduyut Bu ya. Ya, benar sekali Arya ya. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Ibu ingatkan bahwa terdapat penilaian ya untuk kalian, yaitu adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian keterampilan dan sikap itu nanti Ibu akan akumulasi dari kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, kalian akan mengerjakan soal pengetahuan yang berjumlah 10 pilihan ganda ya melalui aplikasi Quizizz. Nah, sebelum masuk kepada materi ya tentang redistribusi pendapatan, Ibu ingin kalian bersama-sama menyaksikan salah satu video ya tentang masalah ekonomi dampak COVID-19. Jawa Barat di zona hijau COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat justru mengalami penambahan jumlah warga miskin hingga 40.000 kepala keluarga. Selain imbas pemutusan hubungan kerja serta penerapan PSBB di zona merah, warga berpenghasilan rendah juga mengalami penurunan pendapatan harian. Wabah virus corona yang melanda tanah air turut menimbulkan permasalahan ekonomi serta sosial di kawasan zona hijau COVID-19 seperti Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa pekerja informal mengalami penurunan penghasilan yang drastis. Sopir angkot, pedagang makanan, pedagang keliling, tukang beca, dan ojek online mengalami penurunan pendapatan antara 50-70% per hari. Husnul, kira-kira masalah yang nampak dari video tersebut apa ya, Husnul? Ini, Bu. Masalahnya karena masalah awal pandemi itu, Bu ya. Jadi Iya. orang-orang itu, Bu, nggak ada pekerjaan, Bu, orang-orangnya.
Ya, jadi menambah jumlah rakyat miskin ya. Pengangguran ya, Bu. Jangankan di wilayah zona merah. Nah, tadi kan di kabupaten mana? Tasikmalaya ya, yang diindikasi sebagai zona hijau pun banyak masyarakat yang kategorinya bagaimana? Masuk ke dalam jumlah penduduk miskin karena banyak yang kehilangan pekerjaan ya kan. Ini mari kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita belajar tentang materi redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan itu apa artinya ya? Coba siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Mau bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, coba dibaca, Neng. Arti dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Nah, ya. Jadi redistribusi pendapatan ini adalah suatu kegiatan ya, di mana maksudnya ketimpangan masalah ekonomi itu bisa diatasi melalui pemerataan ya, pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ada dua. Ada redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Kalau redistribusi vertikal, ya vertikal itu kan kalau kita tarik garis lurus itu dari atas ke bawah ya. Nah, redistribusi vertikal ini contohnya, nah itu ya. Misalkan program pemerintah melalui pajak untuk pendistribusian kembali pendapatan dari kelompok masyarakat kaya untuk kelompok masyarakat miskin. Kalau redistribusi horizontal, nah kita ambil tarik garis gitu ya, secara lurus dari kanan ke kiri begitu ya. Nah ini contohnya adalah seperti dalam suatu anggota kelompok tertentu, misalkan seorang ayah yang memberikan uang jajan untuk anaknya ya, atau seorang kakak yang memberikan uang gitu ya untuk adiknya. Nah, begitu. Itu adalah contoh redistribusi horizontal. Selanjutnya ini adalah program redistribusi. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Coba siapa? Husnul? Saya, Bu. Ya. Bentar ya. Oh, Ibu. Ibu ingatkan videonya untuk dinyalakan ya. Silakan video profilnya dinyalakan ya. Program redistribusi 1. Ya. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. 3. Pengembang usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Paham nggak Husnul apa yang kamu baca? Enggak, Bu. CSR itu apa, Bu? Ya, nanti ya kita bahas ya. Kita bahas dari nomor 1. Nah, program redistribusi salah satunya adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jaminan akses kebutuhan dasar itu misalkan apa? Bahan-bahan pangan ya. Dinyalakan videonya ya. Bahan-bahan pangan, beras ya, kemudian apa lagi? Lauk pauk ya, sayur mayur. Nah, pemerintah bisa memberikan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah itu bisa melalui apa? Contohnya BLT, bantuan langsung tunai ya.
Nah, pemerintah nanti biasanya mensortir nih warga-warga yang masuk ke dalam warga kelompok miskin. Kemudian didata ya, siapa yang berhak menerima BLT ya. Yang kedua ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kira-kira apa itu? Contohnya. Kayak peminjaman uang di koperasi gitu nggak sih, Bu? Ya, bisa ya. Pemerintah bisa melalui pemberian akses KUR, kredit usaha rakyat ya. Jadi pemerintah nanti mendata dulu nih misalkan UMKM ya yang misalkan mau kolaps atau mau bangkrut misalkan. Nah, pemerintah memberikan akses untuk pinjaman kredit lunak gitu ya untuk membangkitkan usaha rakyat. Atau bisa juga melalui tadi koperasi ya. Koperasi dibantu oleh pemerintah, kemudian bisa memberikan program kredit lunak bagi anggotanya. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, contohnya gimana? Husnul? Kira-kira Husnul tahu nggak pengembangan usaha atau industri kecil itu bagaimana? Bukannya sampai ke nomor 2 ya, Bu? Kayak pinjaman gitu bukan sih, Bu? Iya ya, selain pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman, nah pemerintah juga perlu ada usaha mengontrol ya kegiatan UMKM itu untuk terus bergerak maju. Nah, misalkan ada wadah-wadah organisasi dari kegiatan contohnya IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia yang di bawah naungan DPRD. Nah, kemudian IPMI ini membuat suatu program mendata UMKM yang bisa diajak bangkit begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar diberikan pinjaman berupa kredit lunak. Nah, tapi pemerintah itu melalui kegiatan organisasi memantau bersama-sama mengembangkan bagaimana caranya nih usaha UMKM yang akan bangkrut bisa bangkit kembali ya. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan CSR. Nah, contohnya apa ya? Siapa yang tahu CSR itu apa? Program Corporate Social Responsibility. Nah, misalkan kayak di wilayah Banten ya, kalian tentu tahu ya, di sini ada industri terbesar ya, di area Cilegon. Ada apa? PT Krakatau Steel, Bu. Nah, iya, PT Krakatau Steel ya. Nah, pemerintah bisa misalkan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel menjalankan CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Universitas di Banten ya, Untirta salah satunya dalam bentuk beasiswa ya. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, maksudnya itu apa ya? Pemerintah konsisten mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini maksudnya bisa tertuju kepada apa? Keadilan dalam harga pasar misalkan ya. Jadi pemerintah itu konsisten bagaimana caranya harga barang-barang kebutuhan pokok di pasaran itu bisa dijangkau oleh masyarakat begitu ya. Misalkan walaupun sekarang wabah pandemi ya COVID-19 masih melanda Indonesia begitu kan. Tentu gimana caranya pemerintah bisa menekan harga-harga ya, kebutuhan pokok seperti beras itu bisa tetap dijangkau oleh masyarakat harganya begitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang Paham, Bu. Ya, ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, ya. Nah, selanjutnya ini adalah alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia ya. Ada dua, ada subsidi dan pajak. Siapa yang tahu subsidi itu apa? Bantuan dari pemerintah bukan sih, Bu? Kayak subsidi
Dulu mah ada subsidi ini Bu, apa? Bensin premium itu Bu, kayak gitu bukan? Iya ya. Kalau pajak bagaimana? Yang narikin ke itu bukan sih Bu, masyarakat buat Apa ke yang pemerintah ditarikin, Husnul? kayak PPN gitu Bu. Oh iya, yang ditarik itu PPN ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini subsidi, ada gambar tentang BBM subsidi, rumah KPR subsidi, kemudian ada gas LPG subsidi, ya, gas LPG 3 kilo. Ini adalah contoh bentuk-bentuk subsidi pemerintah kepada masyarakat. Nah, artinya subsidi itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya agar masyarakat bisa menjangkau harga daya belinya untuk kebutuhannya ya. Misalkan BBM itu nah kebutuhan bagi pengendara motor. Nah, disubsidilah oleh pemerintah harga BBM agar tidak terlalu mahal. Kemudian ada contoh rumah dengan KPR subsidi ya, misalkan dengan bunga 0% ya. Kemudian ada ini gas ya, diperuntukkan untuk UMKM ya, misalkan atau pengusaha-pengusaha pemula ya, ibu rumah tangga ya yang menjual kue gitu kan, membutuhkan gas gitu ya dengan harga yang terjangkau bisa menggunakan gas LPG subsidi 3 kilo ya. Selanjutnya ada pajak. Nah, di sini ada gambar apa aja? Husnul. Dinyalakan video profilnya ya. Ya Bu, Nah, kamu lihat gambar apa di situ, A? ada gambar STNK, Nah, ya, terus? terus gambar rumah, Mm-mm. terus gambar ini jualan Bu ya, toko gitu. Ya. Nah, jadi pajak itu adalah iuran wajib ya yang diberlakukan oleh pemerintah kita kepada masyarakat. Jadi pajak itu bersifat wajib ya. Nah, contohnya adalah STNK. Nah, ini bagi masyarakat Indonesia yang memiliki apa? Kendaraan bermotor ya. Nah, harus membayar pajak ya setiap tahun. Nah, itu melalui apa? STNK ya. Nanti di situ ada jumlah yang harus dibayar setiap tahun. Kemudian sekarang sudah dipermudah aksesnya ya. Untuk membayar pajak STNK kalian bisa secara online ya. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan PBB. Nah, ini pajak bagi masyarakat ya yang memiliki rumah atau bangunan ya sendiri, tanah sendiri. Nah, itu ada pajaknya yang setiap tahun harus dibayar. Nah, kemudian ada aturan baru, pemerintah akan memberikan pengenaan pajak kepada pengusaha ya. Nah, itu pengusaha apa namanya? Fashion ya, baju, sepatu, tas, begitu nanti akan ada pajaknya. Kemudian untuk yang pengusaha-pengusaha online ya yang Bu, suaranya ngelag-ngelagan, Bu. oh iya. Iya, coba pindah 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 posisi A ya. Ya, Bu. Nah, ini paham ya? Apa namanya? Contoh pajak ya. Selanjutnya, nah, materinya sudah berakhir ya. Materinya sudah berakhir ya. Setelah kalian memahami bahan ajar ini, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Di sini lembar kerja peserta didik ya, submateri pokoknya tentang redistribusi pendapatan. Kemudian langkah-langkah kegiatan sebelum mengerjakan soal, teliti terlebih dahulu mana kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Kerjakan soal dengan sebaik-baiknya, mulailah dengan mengerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke soal yang lebih rumit. Ya. Kemudian ini ada kegiatan kelompok ya. Ibu sudah menampilkan artikel ya. Nanti kalian harus pecahkan masalah-masalah yang ada dalam pertanyaan ini. Pembagian kelompok ya. Kelompok 1 ada Arya Dila, Anda Sasmuni, Asroful Anam, Zikri Zaman ya.
Kemudian ada Fida, Nuri, M. Fauzan, M. Rifki. Kelompok 3 ada Husnul, Azkanisa, Siti Alwanda, dan Siti Maida. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Ibu akan memberikan waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi. Nah, ini adalah artikel yang harus kita selesaikan ya. Coba dibaca dulu Husnul artikelnya. Ya Bu, setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Dari bisnis.com, Jakarta, hari ini, Selasa, tanggal 2 bulan 3 2021, genap 1 tahun virus corona COVID-19 mewabah di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis di sektor kesehatan, tetapi krisis ekonomi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu indikator kondisi krisis ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah warga miskin. Nah, ini adalah artikel ya yang setiap kelompok harus dikerjakan. Jadi setiap kelompok yang sudah Ibu bagi wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan analisis dari ini ya, dari artikel ini. Nah, coba kita lihat lagi kepada pertanyaannya ya. Coba. Pertanyaan nomor 1 itu kan berkenaan dengan apa? Jumlah warga Indonesia menjadi miskin. Mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Coba, dari artikel yang udah dibacakan Husnul, paham nggak ini? Dinyalakan ya videonya ya, Husnul. Ya Bu. Kan dari nomor 1 nih pertanyaannya, Ya, Bu. mengapa sih jumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Kenapa itu ya? Dari artikel yang tadi kamu baca itu gimana tuh, A? Karena ini sih Bu, pandemi COVID-nya tidak berhenti Bu. Nah, iya itu jelas ya, sudah ada di judul artikel juga sudah tertera tuh, setahun COVID-19 di Indonesia 2,76 juta orang jadi warga miskin. Silakan langsung presentasi saja Husnul, Ya, Bu. kelompok 3 ya. Ya. Jadi ini pertemuan ketiga, jadi kelompok 3 yang presentasi. Nah, ayo silakan. Dari hasil diskusi kami tadi siang dan kemarin malam didapatkan bahwa pertanyaannya itu, mengapa sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin? Nah, jawabannya ialah sejumlah 2,67 juta warga Indonesia menjadi miskin karena sudah genap 1 tahun virus corona atau COVID-19 mewabah di Indonesia. 2. Mengapa tingkat kenaikan penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan? Karena kebanyakan warga berdomisili di wilayah perkotaan. Lalu 3. Analisis program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia akibat dampak COVID-19 berdasarkan masalah ekonomi yang telah kalian baca pada artikel tersebut. Pemerintah bisa memberikan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kalian pintar ya. Oh iya, Gimana? Kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Halo? Aryadila, Wanda, Asroful Anam, Fredo, Zahra. Nggak ada ya. Sudah, kita apresiasi hasil kerja keras kelompok kalian ya, dan kita apresiasi untuk Husnul yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Kita sama-sama mengacungkan jempol untuk Husnul ya. Ya. Zahra? Halo. Ya, coba Neng dibaca, Neng. Kesimpulannya, redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia antara lain, 1. Program pemberi jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 2. Program kredit lunak dan pinjaman kredit berbasis komunitas. 3. Pengembangan usaha atau industri kecil. 4. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR. 5. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktik
redistribusi pendapatan di Indonesia antara lain pajak dan subsidi. Ya, Sudah, ya. Bu. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengerjakan tugas individu ya. Ini adalah alamatnya. Nah, seperti minggu kemarin ya. Pada aplikasi Quizizz ya. Nah, coba kita bersama-sama ya menjawab dulu satu pertanyaan dari aplikasi Quizizz ini. Ibu memberikan nama Ibu ya. Coba kita mulai ya. Besarnya selisih pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif tersebut berupa apa? Siapa yang mau jawab? Kriminalitas Bu, kemiskinan dan narkoba. Apa jawabannya? Itu yang Yang akhir mana? tuh, yang 55. Ini ya. Ini enggak? Wah, ya. Jagoan. Benar Husnul ya. Dah ya. Satu aja ya. Satu aja ya. Silakan kalian mengerjakan ya. Gimana? Sudah? Halo. Udah Bu. Udah ya. Nah, Ibu akan menampilkan hasil rekapan ya dari hasil kalian mengerjakan tugas individu melalui aplikasi Quizizz. Nah, ini ya. Ini adalah hasilnya ya. Luar biasa, anak-anak Ibu bisa menjawab ya. Hampir benar ya. Arya Dila 10 poinnya berarti benar semua ya. Nah, Ibu juga akan menampilkan ya nilai ya sebelumnya yang telah tadi Ibu sebutkan bahwa pada pembelajaran kita ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ibu tampilkan. Nah, ini ya. Ibu rasa nilainya sudah di atas KKM semua ya. Lalu kita akan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Apa yang kalian paling sukai pada pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Zahra? Siti Alwanda? Arya Dila? Kuis, Bu. Gimana Husnul, materi mana yang menurut Husnul paling sulit untuk dipahami dari materi redistribusi pendapatan? Kita sudah mempelajari dari pengertian, bentuk-bentuk redistribusi pendapatan ya. Kemudian kebijakan pemerintah ya untuk mengatasi ketimpangan masalah ekonomi, kemudian kegiatan pemerintah dalam kegiatan subsidi dan pajak ya. Materi mana yang menurut Husnul susah? Enggak sih Bu, palingan yang itu doang yang bagaimana langkah pemerintah gitu Bu untuk menekankan ketimpangan sosial itu Bu, itu doang sih. Iya, ketimpangan masalah ekonomi ya. Iya Bu. Iya, kalian harus ingat itu karena memang program-program pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi itu sangat banyak ya. Nah, sebelum menutup ya materi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya video motivasi ya. Kita bersama-sama menyimak video ini ya. Nah, sebentar.
Nggak ada suaranya, Bu. Iya bang, ada suara. Nah, ini adalah video tentang perjuangan seorang anak burung ya, untuk melawan ombak ya. Awalnya dia tidak bisa atau takut ya untuk melawan ombak. Ternyata setelah dicari celahnya, anak burung ini menjadi lebih berani ya untuk melawan ombak dalam mencari makan. Nah, ini pun untuk kita ya, anak-anak ibu ya, untuk tidak takut mencoba hal-hal baru ya. Paham ya anak-anak ya? Paham bu. Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan untuk kalian pertemuan selanjutnya mempelajari materi berkenaan dengan perekonomian maritim ya. Nah, sebelum kita tutup materi kita hari ini ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Oleh siapa? Husnul. Itu Ya, Radilnya Husnul. mau katanya, Bu. Ya, nggak apa-apa Husnul. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Husnul. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.